Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu GPAI? Dalam video kali ini Rubiati GPAI ingin bedah kisi-kisi pedoman pengembangan standar nasional PAI pada sekolah, khususnya kompetensi pedagogik 1 Bapak Ibu, kompetensi inti 3, indikator 1 Bapak Ibu, yaitu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Seperti apa? Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, kompetensi pedagogik 1 adalah kompetensi guru terkait dengan perencanaan pembelajaran. Nah, kali ini perencanaan pembelajaran kita akan bahas yang terkait dengan kompetensi inti 3, yaitu mengembangkan kurikulum bidang pengembangan pendidikan agama Islam Bapak Ibu. Nah, kompetensi 3 terkait dengan mengembangkan kurikulum bidang pengembangan pendidikan agama Islam Bapak Ibu terdapat 6 indikator Bapak Ibu. Indikator 1 yaitu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI. Indikator 2 menentukan tujuan kegiatan pengembangan PAI yang mendidik. Indikator 3 menentukan kegiatan belajar yang tepat. Indikator 4 memilih materi kegiatan yang sesuai dengan tujuan. Indikator 5 menyusun perencanaan semester, bulanan, mingguan, dan harian yang terkait dengan kegiatan PAI, dan indikator 6 mengembangkan indikator dan teknik penilaian pendidikan agama Islam. Nah, Bapak Ibu, dalam video kali ini kita hanya akan fokus membahas indikator 1 Bapak Ibu, yaitu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI. Untuk kelima indikator yang lain, insya Allah Rubiati akan bahas di video-video episode berikutnya. Silahkan diikuti. Apakah pengertian kurikulum PAI? Bapak Ibu, yang dimaksud dengan pengertian pengembangan kurikulum PAI adalah proses identifikasi, menganalisis, mensintetis, mengevaluasi, pengambilan keputusan, dan kreasi elemen-elemen kurikulum PAI Bapak Ibu. Nah, elemen-elemen kurikulum PAI itu Bapak Ibu meliputi 4 komponen pokok, yaitu tujuan kurikulum pendidikan agama Islam, isi pendidikan agama Islam, metode pendidikan agama Islam, dan evaluasi pendidikan agama Islam. Nah, jadi yang dimaksud dengan pengertian pengembangan kurikulum PAI adalah proses di mana seorang guru mengidentifikasi, menganalisis, mensintetis, mengevaluasi, mengambil keputusan, dan berkreasi yang terkait dengan tujuan, isi, metode, dan evaluasi pendidikan agama Islam. Seorang guru yang merumuskan tujuan suatu pembahasan pendidikan agama Islam, atau menentukan isi, atau merumuskan metode, atau mendesain evaluasi, maka kegiatan itu dikatakan sebagai pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam? Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, Bapak Ibu harus menganut prinsip-prinsip tertentu. Maka, hal ini berarti bahwa berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam pengembangan kurikulum PAI, terutama pada fase perencanaan pembelajaran PAI. Intinya Bapak Ibu, ketika kita
merencanakan pembelajaran PAI harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Maksudnya begitu Bapak Ibu. Nah, prinsip-prinsip yang dimaksud apa saja? Bapak Ibu, prinsip-prinsip yang harus kita pedomani di dalam melakukan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam Bapak Ibu, yaitu yang pertama prinsip relevansi Bapak Ibu. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Yang keempat, prinsip efektivitas. Dan yang kelima, prinsip efisiensi Bapak Ibu. Secara perlahan kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Prinsip relevansi Bapak Ibu adalah kesesuaian. Relevansi internal kurikulum, relevansi kurikulum dengan lingkungan peserta didik, dengan perkembangan zaman, dengan tuntutan dunia kerja. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam, maka Bapak Ibu hendaknya desain pembelajaran pendidikan agama Islam kita secara tujuan atau isinya Bapak Ibu, maka harus ada kesesuaian antara yang kita ajarkan dengan lingkungan peserta didik, dengan tuntutan perkembangan zaman, dan juga dengan tuntutan dunia kerja. Dalam arti Bapak Ibu ada unsur kebermanfaatan Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksud dengan prinsip relevansi. Jangan sampai Bapak Ibu kita mendesain pembelajaran yang tidak bermakna, yang tidak ada kesesuaian dengan apa yang kita ajarkan dengan dunia nyata lingkungan peserta didik, dengan dunia nyata perkembangan zaman, dan juga dengan tuntutan dunia kerja. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yaitu prinsip fleksibilitas Bapak Ibu, artinya luas. Maksudnya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan siswa dan latar belakang peserta didik. Bapak Ibu, sekalipun di dalam kurikulum pendidikan agama Islam, materi esensial, materi-materi pokok, dan tujuan pokok pembelajaran sudah dirumuskan Bapak Ibu, namun di dalam realisasinya, di dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu, kitalah yang mengetahui situasi dan kondisi tempat waktu yang sesuai di mana kita mengajar, yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dan latar belakang peserta didik. Misalnya Bapak Ibu, ketika kita mengajarkan materi yang terkait dengan lingkungan, tentunya kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan di mana peserta didik berada. Kita bisa menjadikan latar belakang peserta didik dan kemampuan peserta didik untuk menjadi salah satu faktor di dalam mendesain perencanaan pembelajaran. Ini yang dimaksud dengan prinsip fleksibilitas Bapak Ibu. Berikutnya, prinsip yang ketiga adalah prinsip kontinuitas Bapak Ibu. Artinya, prinsip keterkaitan, kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan pada jenis program pendidikan. Bapak Ibu, mata pelajaran yang kita ajarkan sekarang bukanlah sesuatu yang terputus dengan yang kemarin atau dengan yang akan datang. Misalnya, ketika seorang anak menempuh materi akidah di SMP, tentu sudah ada pembelajaran akidah ketika SD dan juga akan menempuh pembelajaran akidah ketika SMA. Maka bagaimana pemilihan materi ini bisa menjadi sebagai bagian mata rantai yang merupakan ada keterkaitan dengan ketika di SD dan juga keterkaitan kesinambungan ketika nanti di SMA.
ataupun juga memungkinkan, ini kan berbagai jenjang Bapak Ibu ya, atau memungkinkan Bapak Ibu bahwa ada keterkaitan dan kesinambungan antar mata pelajaran. Bagaimana kita mengajarkan materi yang terkait dengan perekonomian Islam itu bisa kita kaitkan dengan materi ekonomi misalnya. Begitu pula sejarah, begitu pula akhlak Bapak Ibu. Itu namanya keterkaitan dan kesinambungan, yaitu prinsip kontinuitas. Berikutnya adalah prinsip efektivitas, artinya selalu berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai. Bapak Ibu, apapun metode pembelajaran yang kita pilih, materi yang sudah kita pilih, dan aspek-aspek lain, evaluasi, desain evaluasi yang kita pilih, jangan lupa bahwa semuanya kita tentukan dengan tetap berorientasi, semuanya tepat kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan. Sebagus apapun metode yang kita pilih dalam suatu pembelajaran, tentunya percuma kita pilih apabila metode tersebut tidak menjadi metode yang tepat untuk mencapai suatu tujuan. Misalnya Bapak Ibu bahwa tujuan pembelajaran ke arah anak mampu melakukan, jadi ada aspek psikomotor, tetapi metodenya hanya mengarah kepada pemahaman, tidak sampai pada mampu melakukan, maka tentu ini melanggar prinsip efektivitas. Berikutnya Bapak Ibu, prinsip yang terakhir yang harus diperhatikan seorang guru di dalam mendesain perencanaan pembelajaran atau di dalam melakukan pengembangan kurikulum PAI adalah prinsip efisiensi Bapak Ibu, yaitu mendaya gunakan waktu, biaya, sumber lain secara optimal, cermat, dan tepat, sehingga hasilnya bisa sesuai yang diinginkan. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa tujuan, isi, metode, dan evaluasi semuanya harus diperkirakan memungkinkan untuk dilakukan dengan pembiayaan yang minim Bapak Ibu, kemudian waktu yang efisien Bapak Ibu, biaya yang efisien, sumber lain yang efisien juga, sehingga semuanya berpadu menjadi tepat biaya, tepat waktu Bapak Ibu, sehingga untuk terkait dengan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. 5 prinsip ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan di dalam melakukan pengembangan pendidikan agama Islam atau di dalam mendesain suatu perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Contoh soal Bapak Ibu. 1. Dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran yang diampu, seorang guru harus memperhatikan elemen-elemen kurikulum yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Tadi sudah kita bahas Bapak Ibu ya, elemen-elemen kurikulum itu meliputi apa saja? Hal di bawah ini kecuali yang mana Bapak Ibu? Yang pertama tujuan, yang B isi, yang C metode, D evaluasi, yang E strategi. Kecuali yang mana Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah kecuali strategi. Nomor 2, seorang guru dalam merumuskan indikator tujuan, memperhatikan kesesuaian dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang yang akan datang. Pernyataan tersebut termasuk pengembangan kurikulum yang memperhatikan prinsip A. Relevansi, B. Kontinuitas, C. Efektivitas, D. Efisiensi, E. Kesinambungan. Yang mana Bapak Ibu? Ingat, kita di dalam membaca soal Bapak Ibu cari kata kunci. Kata kunci di sini adalah kesesuaian. Berarti yang manakah Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah relevansi. Contoh soal nomor 3 Bapak Ibu. Dalam merumuskan materi pembelajaran, seorang guru harus mempertimbangkan keberlanjutan dari materi serupa pada tahapan sebelumnya dan juga kebermanaan bagi kemampuan siswa untuk mengikuti materi di jenjang berikutnya.
Hal ini harus dilakukan guru karena dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran harus memperhatikan prinsip A. Relevansi, B. Kontinuitas, C. Efektivitas, D. Efisiensi, yang E. Kesesuaian. Kita cari kata kuncinya Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah keberlanjutan. Maka jawabannya adalah ya, kontinuitas. Contoh soal nomor 4 Bapak Ibu. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih metode pembelajaran yang dikehendaki dengan tetap mempertimbangkan bahwa metode tersebut memang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini karena seorang guru dalam mengembangkan kurikulum mata pelajaran harus memperhatikan prinsip relevansi, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, ketersinambungan. Kita cari kata kuncinya Bapak Ibu. Tepat untuk mencapai tujuan. Maka jawabannya adalah C. Efektivitas. Contoh soal nomor 5 atau terakhir Bapak Ibu. Di samping pemilihan metode pembelajaran yang diyakini tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran, seorang guru harus mempertimbangkan keterjangkauan, baik aspek waktu, tenaga, biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode tersebut. Hal ini karena pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan prinsip A. Relevansi, B. Kontinuitas, C. Efektivitas, D. Efisiensi, yang E. Kesesuaian. Kata kuncinya adalah keterjangkauan waktu, tenaga, dan biaya. Maka jawabannya yang mana Bapak Ibu? Jawabannya adalah D Bapak Ibu, efisiensi. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan kompetensi pedagogik 1 untuk kompetensi inti 3, mengembangkan kurikulum bidang pengembangan pendidikan agama Islam. Untuk indikator 1 yaitu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI. Silakan menyimak video berikutnya Bapak Ibu, yaitu indikator 2, menentukan tujuan kegiatan pengembangan PAI yang mendidik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.